Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York bertemu dengan Master Origin Sword yang menggunakan nama Sverker yang sudah dia lenyapkan sebelumnya. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7150 sampai 7154. Chapter 7150. Sverker. Jika aku tidak salah, ini adalah gelar pembunuh dalam sejarah negara pulaumu yang mati di tangan kami. Selain itu, pembunuh itu akhirnya mati di tangan orang-orang dari negara besar H. Kamu menyebut dirimu dengan nama yang sama. Apakah kamu pikir kamu juga akan mati di tanganku seperti pembunuh ini? Mendengar kata-kata Harvey York, Sverker sedikit tercengang. Dia kemudian tertawa. Mati di tanganmu? Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu? Apakah kamu merasa tak terkalahkan setelah menyapu bersih negara India dan Dewa Pedang dari 6 sekolah utama di negara pulau? Aku akui kamu sangat mengesankan. Kamu adalah dewa perang, dan kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Namun, itu tidak perlu membuatmu untuk meremehkan semuanya. Lagi pula, kamu masih terlalu muda, dan kamu belum cukup memiliki pengalaman. Kamu tidak tahu seberapa luas dunia ini. Di dunia ini, ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Aku menjadi generasi Raja Sentara pada usia 12 tahun, dan generasi Dewa Perang pada usia 18 tahun. Sejak itu, sudah 12 tahun sejak aku mundur ke tanah terlarang Origin Sword untuk memahami jalan kesatuan alam dan manusia. Sekarang, aku tepat berusia 30 tahun, tepat di masa jayaku. Meskipun aku belum mencapai ranah kesatuan surga dan manusia, tetapi aku telah menyentuh ambang tersebut. Dan aku telah melangkah maju dengan setengah kaki. Orang-orang sepertiku, bukan untuk mengatakan tak terkalahkan di dunia, tetapi di dunia ini, pasti tidak lebih dari 3 orang yang bisa mengalahkanku. Jangan tidak berpikir bahwa kamu salah satu dari mereka kan? Jadi, hari ini aku datang untuk mengajarimu apa artinya menjadi yang terkuat. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui apa akhirnya jika kamu menyinggung perasaan Skyplane. Sverker mencibir saat dia berbicara. Jelas, dia merasa bahwa dia sangat kuat dan luar biasa. Dia merasa dia tak terkalahkan di dunia ini. Harvey York yang berada di depannya ini, dari mana dia memiliki modal sok arogan seperti itu? Benar-benar lucu. Sverker telah melihat terlalu banyak iblis, dan dia telah melihat terlalu banyak master bela diri. Tapi orang-orang ini pada akhirnya mati di bawah pedangnya. Dan dalam kondisi Sverker, Harvey York di depannya jelas termasuk dari orang-orang tersebut. Orang ini sudah ditakdirkan untuk mati. Pada saat ini, di tepi peron, beberapa wanita yang mengenakan kimono pulau memandang Harvey York dengan ekspresi jijik. Wanita pulau ini adalah selir yang bertanggung jawab untuk melayani Sverker. Jadi mereka jelas tahu betapa kuatnya Sverker. Oleh karena itu, para wanita dari negara pulau ini membuka mulut mereka untuk mengejek Harvey York. Untuk membuat Tuan Sverker sangat marah, coba tebak berapa kali anak ini bisa menahan serangan Tuan Sverker. Aku tidak berpikir itu akan lebih dari 3 gerakan, dan dia akan mati dalam 3 ayunan pedang. Tapi masalahnya, Harvey York, seorang pria sangat sombong, berani berpura-pura di depan Tuan Sverker. Tidak, hanya satu pedang, kalian jangan lupakan kekuatan Tuan Sverker. Saat satu ayunan pedangnya keluar, bahkan dewa pun bisa dihancurkan. Wanita pulau ini penuh dengan kepercayaan diri yang tak terbatas pada kekuatan Sverker, dan mereka tidak bisa tidak membuka mulut mereka saat ini. Chapter 7151. Sverker, jangan bilang kamu akan lebih percaya diri dengan membiarkan wanita-wanita ini mendukungmu dari samping. Atau, tanpa pujian dari para wanita ini, kamu pasti tidak memiliki keberanian untuk berdiri di depanku. Sverker menggunakan wanita-wanita ini untuk membuat emosi Harvey York. Tetapi Harvey York tidak terpengaruh dengan kata-kata mereka. Sebaliknya, ia malah mengejek Sverker. Meskipun keduanya belum beradu pedang, tetapi mereka sudah bertarung sejak saat keduanya bertemu. Lidahmu sangat tajam. Sverker mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar para wanita itu diam. Kemudian, tangan kanannya perlahan meraih gagang pedang di pinggangnya. Dia menyipitkan matanya ke Harvey York dan berkata dengan dingin. Orang-orang negara H, kalian sangat angkuh dan sombong. Aku sangat berharap ketika aku memotong tubuhmu menjadi 2, kamu masih bisa sombong seperti sekarang. Harvey York mengangkat bahunya dan berkata dengan ringan. Aku pikir kamu adalah orang yang paling sombong. Kamulah yang seharusnya berlutut di depanku dan memohon belas kasihan kepadaku. Bagaimanapun, bukankah yang disebut semangat samurai dari penduduk pulau ada berlutut pada yang lebih kuat? Bajing. Sverker sangat marah mendengar kata-kata Harvey York, dan tangan kanannya bergetar pada saat berikutnya. Meskipun pedang di tangannya belum keluar dari sarungnya, energi pedang yang mengerikan mengaum saat ini. Wush! Aura pedang yang sangat besar segera menyebar dengan cepat dan menuju di tempat Harvey York berada. Wanita pulau itu tertegun. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Sverker telah mencapai tingkat seperti itu. Sebelum pedang ditarik keluar, apa yang disebut energi pedang telah terbentuk. Ini lebih menarik daripada blockbuster Hollywood di Amerika Serikat. Beberapa wanita pulau merasa sangat bersemangat saat ini. Apakah itu luar biasa?
Harvey York tersenyum tipis dan melambaikan tangan kirinya dengan santai. Plak! Tamparan keras terdengar, dan energi pedang yang mengerikan tiba-tiba menghilang dari udara tipis pada saat ini, seolah-olah telah hancur. Perubahan seperti itu membuat wajah Sverker sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka Harvey York akan begitu kuat. Pada saat ini, dia mencabut pedangnya, bergerak dan melompat ke depan. Tangan kanannya yang menggenggam gagang pedang segera diayunkan ke depan. Tindakan yang sederhana dan mendominasi. Ketika dia menarik pedangnya, yang memiliki aura yang menakutkan dan menyeramkan. Wanita pulau itu berteriak keras dan melompat dan bertepuk tangan di tempat. Karena pedang seperti itu benar-benar luar biasa. Kamu akan mati. Pria negara Hai ini akan segera mati. Setelah menilai bahwa Harvey York pasti tidak bisa menghentikan serang pedang ini, semua wanita pulau ini mengangguk. Tidak peduli betapa hebatnya Harvey York, dia tidak akan pernah bisa menghentikan pedang seperti itu. Hanya begitu. Harvey York tersenyum lembut, dan saat berikutnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan mencubit ke udara. Tak! Suara keras terdengar dan tubuh Sverker berhenti. Suara terkejut datang dari kerumunan. Harvey York menahan pedang yang ditarik keluar dengan santai menggunakan tangan kanannya. Pedang yang belum sepenuhnya ditarik keluar tiba-tiba ditekan kembali oleh Harvey York. Keduanya berdiri di tanah. Kalau bukan karena jarak yang sangat dekat, adegan ini akan terlihat seperti tidak ada yang terjadi bagi orang luar. Wanita dari kepulauan itu sedikit mengerutkan kening pada Harvey York. Mereka merasa bahwa Harvey York terlalu pandai berpura-pura. Chapter 7152. Tidak buruk. Ini sangat bagus. Pada saat ini, jejak kejutan melintas di matanya. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku harus mengatakan bahwa orang negara Ham memang benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka, orang sepertimu akan terlahir. Dalam 20 tahun, tidak, dalam 10 tahun kamu akan memahami cara mencapai kesatuan alam dan manusia. Dalam 50 tahun, mungkin kamu dapat mengambil langkah terkahir dan naik ke kehampaan. Sayang sekali, kamu bertemu denganku saat ini. Aku akan mengakhiri legendamu di sini. Jika bukan karena saling bermusuhan, aku benar-benar akan membiarkanmu hidup dan melihat seberapa tinggi yang bisa kamu capai. Ketika kata-kata itu jatuh, Sverker bergerak dan berdiri kembali ke posisi awal lagi. Melihat aksi Sverker, seorang wanita dari negara pulau yang tampaknya memiliki kultivasi seni bela diri berteriak dengan sangat bersemangat. Ini dia. Datang. Tuan Sverker akan menjadi serius. Saatnya untuk mengambil tindakan. Para wanita pulau lainnya sedikit tertegun, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Energi pedang legendaris Sonic Blade telah keluar, tetapi masih tahap bertahan. Bukan benar-benar sebuah gerakan. Apakah itu sangat berlebihan? Apakah itu sangat tak terkalahkan? Melihat wanita lain yang belum pernah melihat dunia luas, wanita pulau yang memimpin mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Kamu tidak berlatih seni bela diri, jadi kamu tidak mengerti. Tuan Sverker baru saja mengeluarkan pedangnya. Dia hanya mencoba. Dia ingin melihat apakah pemuda dari negara Han di depannya memenuhi syarat untuk membiarkannya melakukan yang terbaik. Namun, pemuda ini juga sedikit mampu membuat Tuan Sverker menganggapnya serius. Kamu tahu, di dunia ini, orang-orang dengan kualifikasi ini bisa dihitung jari. Yang paling penting adalah kamu bisa mati di bawah 3 tebasan pedangnya. Harvey York akan mati tanpa penyesalan. Berbicara tentang ini, wanita itu memegang tangannya di punggungnya, dengan postur menghunus pedang. Di matanya, Sverker ditakdirkan untuk tidak terkalahkan dan menjadi tuan yang tak terkalahkan. Apa? Jurus pedang Sonic Blade? Seorang wanita pulau dengan beberapa wawasan menarik napas dalam-dalam. Sonic Blade mampu untuk menebas langit, bumi dan waktu. Ini adalah rahasia leluhur Origin Sword Skyplane. Meskipun para wanita ini tidak berlatih seni bela diri, mereka masih tahu beberapa berita sampingan setelah sekian lama di Skyplane. Oleh karena itu, mereka juga tahu betapa tak terkalahkannya jurus pedang ini. Benar, kamu tahu itu. Wanita di depan menyilangkan tangannya di punggungnya dan tampak sombong. Saat ini, aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Dia kemungkinan besar adalah ahli yang dipilih oleh Origin Sword untuk Tuan Muda Yamamoto. Jadi, Harvey York sudah dipastikan akan mati. Mata menyedihkan para wanita kepulauan tertuju pada Harvey York. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Sonic Blade bisa memotong apapun. Tuan Sverker telah memasuki tempat terlarang Origin Sword belum lama ini. Harvey York akan mati dengan menggenaskan. Pada saat ini, Sverker perlahan mengeluarkan perban dan membungkusnya di sekitar pegangan pedangnya. Kemudian dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "Apakah kamu siap? Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan?" Harvey York berkata dengan ringan. Kata-kata terakhir apa yang perlu diucapkan hanya untuk mengalahkan seekor anjing? Benar-benar lelucon. Chapter 7153. Bajing. Sverker mencibir, dan saat berikutnya tubuhnya bergerak, kali ini dia melesat seperti kilat. Pedang pulau di tangannya keluar dari sarungnya saat ini, seperti meteor yang melintasi langit. Dibandingkan dengan trik barusan, trik saat ini terlihat lebih sederhana dan lebih langsung, dan bahkan seperti tidak memiliki kekuatan. Tetapi semua orang yang mengetahuinya tahu bahwa trik seperti itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu, Sverker juga yakin bahwa dia bisa melenyapkan Harvey York di tempat sesuka hati. Jadi bagaimana jika kamu mengalahkan 6 sekolah besar di negara pulau?
Bagaimana jika kamu menyapu Master Negara India? Apa yang bisa dibanggakan dengan mengalahkan Mark Duane? Saat mengambil tindakan, dia mencibir. Yang disebut Dewa Perang seperti lelucon di depanku. Karena aku adalah eksistensi yang terlahir untuk melenyapkan Dewa Perang. Sverker mencibir dan menebas pedang pertama pada saat yang bersamaan. Tebas surgawi. Sebuah cahaya merah terang berkedip di kepala pedang di tangannya. Harvey York baru mendongak, dan tebasan langit dengan pedang sudah meraung. Pedang ini memiliki niat pedang seperti membelah langit. Cahaya pedang belum tiba, tetapi auranya telah menyebar dengan ganas. Semua wanita di negara kepulauan mengerutkan bibir dan menyipitkan mata. Mereka semua merasa bahwa Harvey York pasti akan terpotong dan menjadi dua. Namun, Harvey York terlihat acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan meninju. Dua. Pedang dan kepalan tangan saling bertabrakan, suara keras terdengar diiringi cahaya yang menyebar. Sosok bayangan terpental ke udara akibat benturan kekuatan besar. Dia memantul beberapa meter di udara dan kemudian jatuh ke tanah dengan ringan. Namun, Harvey York masih berdiri diam, seolah-olah dia belum mengambil tindakan. Wanita dari negara kepulauan tertegun. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa menangkis serangan ini dengan mudah? Benar-benar di luar imajinasi. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, meskipun wajah Sverker terlihat tenang, tetapi hatinya sangat terkejut. Karena pedangnya baru saja dipukul mundur oleh Harvey York dan kekuatan benturan yang besar membuat telapak tangannya mati rasa. Bahkan ada beberapa retak di pangkal pedangnya. Apakah mungkin orang ini telah memasuki level Dewa Perang untuk beberapa waktu? Kalau tidak, bagaimana bisa kecepatan dan kekuatannya begitu mengerikan dan menakutkan? Apakah mungkin aku sudah meremehkannya? Apakah aku sudah ceroboh? Ada banyak pikiran yang melintas di benaknya. Selama bertahun-tahun, dia terus menyempurnakan seni bela diri dan rohnya. Di ranah Dewa Perang, dia tidak hanya tak terkalahkan, tetapi juga benar-benar yang terkuat dan tertinggi. Banyak master yang telah memasuki ranah Dewa Perang selama bertahun-tahun yang berhasil dia kalahkan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Harvey York benar-benar dapat memblokir serangannya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa ada kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Tapi kejutan seperti itu menghilang dalam sekejap. Sverker perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengguncangnya. Segera, kelumpuhan di telapak tangannya menghilang, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Harvey York menyipitkan mata pada Sverker saat ini dan berkata dengan ringan. Sverker, jika kekuatanmu hanya seperti ini, maka aku harus mengatakan bahwa kamu sudah membuatku kecewa. Seni bela diri negara pulau, bahkan seni bela diri Skyplane. Apakah hanya seperti itu? Mendengar ini, sudut mata Sverker sedikit berkedut. Di antara para wanita di negara kepulauan, pemimpin kelompok itu sangat marah saat ini. Diam. Kamu tidak berhak mengatakan kata-kata seperti itu. Chapter 7154. Benarkah? Harvey York bertanya kepada wanita itu. Kemudian, dia melihat ekspresi Sverker yang suram. Dia sangat baik. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membiarkanku melakukan beberapa trik lagi? Kenapa kamu bersikap lunak padaku dan menghindari 3 tebasan itu? Kamu pantas mati. Bajing. Sverker sangat marah sehingga wajahnya dibutakan oleh kemarahan karena ejekan Harvey York. Pada saat ini, dia bergerak dan meraung keluar lagi. Hanya dalam sekejap, dia muncul di depan Harvey York. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat dan langsung berubah menjadi 8 bayangan. Pada saat yang sama, dia menusukkan pedang ke segala arah. Tebasan bumi. Wush! Saat menggunakan jurus pedang ini, suara melengking menggema di seluruh rawa. Sverker menyerang Harvey York seperti kilatan petir. Pada saat bila pedang hendak mendarat di tubuh Harvey York, aura mengerikan menyebar dari cahaya pedang, dan ada cahaya gelap samar mengalir di permukaan. Pedang seperti itu seperti datang dari dunia bawah, membawa roh jahat tanpa akhir. Harvey York terlihat acuh tak acuh. Kali ini, dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menamparnya ke depan. Gerakannya sederhana dan langsung, tetapi seperti matahari besar yang sangat mendominasi. Dar! Serangan antara kedua belah pihak bertemu lagi. Kali ini, tubuh Sverker terguncang lagi. Meskipun Harvey York masih terlihat acuh tak acuh, di bawah kekuatan pedang ini, dia juga dibuat mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, di bekas injakan Harvey York, ada retakan seperti jaring laba-laba di tanah. Pakaian Harvey York dan beberapa helai rambutnya juga berubah menjadi potongan-potongan di udara. Hanya bisa dikatakan bahwa jurus pedang ini sangat mengerikan. Tapi itu hanya mengerikan. Karena pedang Sverker tetap tidak bisa melukai Harvey York sama sekali. Apa? Melihat adegan ini, sudut mata para wanita pulau itu terus berkedut. Jelas, mereka tidak percaya bahwa Harvey York benar-benar mematahkan serangan pedang itu. Bahkan kelopak mata Sverker membelalak lebar. Orang ini sangat kuat. 2 gerakan berturut-turut, tapi tidak ada cara untuk melukainya sama sekali. Ini sama sekali tidak pernah terjadi sebelumnya. Harvey York berkata dengan santai. Ayolah, apakah masih ada tebasan pedang lain? Setelah melepaskan tebasan pedang terakhir ini, kamu bisa berlutut. Kamu. Sverker sangat marah oleh kata-kata Harvey York sehingga dia hampir memuntahkan darah. Pada saat ini, dia berhenti, memegang pedang panjang pulau di tangannya dengan kedua tangan, dan tubuhnya perlahan ditekan ke bawah. Ada momentum yang mengerikan. Berpusat di mana pedang itu terhunus, dan terus menyebar ke segala arah.
Pada saat ini, waktu dan ruang di sekitar tampak runtuh. Pedang berikutnya pasti akan menebas dengan cepat. Tuan Sverker, tenanglah. Wanita pulau yang memimpin membuka mulutnya dengan takjub. Begitu kamu mengeluarkan tebasan pedang ini, kamu tidak akan terluka. Dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Jelas, wanita pulau ini sangat berpengetahuan, dan dia tahu bahwa langkah ini tidak mudah dikendalikan. Dengan mendengus, dia tersenyum anggun dan berkata, "Ini semua sudah pada titik ini. Jika aku tidak melenyapkan orang ini, Aki tidak akan pernah menjadi manusia." Bagi Sverker, dia telah melakukan debutnya sejauh ini, dan dia tidak pernah dikalahkan. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia menderita akan kerugian besar di depan orang-orang negara H hari ini. Jika dia tidak melenyapkannya secara langsung di lapangan, bagaimana dia bisa menjadi penjaga Origin Sword di masa depan? Melihat pedang kembali berayun, wanita pulau itu menggigil, dan kemudian menatap Harvey York dan berkata, "Bajing yang terkutuk, mengapa kamu tidak menyerah saja? Begitu tebasan dilakukan, kamu tidak hanya akan mati, tetapi kami juga akan terpengaruh. Kenapa kamu tidak mengakui kalah saja?"